Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Syariah Corner. Dan kali ini saya juga masih bersama Bapak Kunto Prasti Trenggono. Beliau adalah Kepala Bidang Penindakan dan juga Penyidikan di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat. Halo Bapak Kunto. Kita masih ngobrol ya Pak ya tentang peredaran barang impor palsu tadi Pak. Tadi sempat kita bicara juga tentang ternyata masih banyak masyarakat juga yang mencari gitu Pak. Nah sebenarnya apa nih Pak permasalahannya kok akhirnya masih banyak juga barang-barang impor palsu yang kecolongan masuk ke Indonesia? Ya kalau masyarakat kan kadang-kadang melihatnya dari harga ya, barang-barang palsu biasanya harganya murah, tetapi tidak ada jaminan. Ya akhirnya memang seperti kata pepatah, menyesal di kemudian. Ya pas beli mungkin wah ini murah, ya apalagi mungkin penjualnya membungkus dengan wah Pak ini diskon, wah, padahal sebetulnya bukan diskon ya, tetapi ternyata memang itu barang palsu. Pada saat rusak ya mereka mau memperbaiki, ternyata tidak ada jaminan itu yang kadang-kadang masyarakat mungkin kurang sadar, kurang aware tentang itu ya, lihat hanya harganya saja mungkin gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak kan tadi sempat cerita ya Pak di off air bahwasannya Bapak juga pernah bekerja di wilayah Batam ya Pak ya. Oh, iya. Iya, dimana kita tahu itu adalah wilayah perbatasan tuh Pak. Nah, apakah kondisi geografi sebuah wilayah juga menentukan banyaknya barang impor palsu yang masuk Pak? Ya, kalau kita cerita Batam ya memang wilayahnya khas ya, spesifik ya. Di mana Batam itu secara geografis memang berbatasan langsung dengan luar negeri, dalam hal ini dengan Singapura maupun dengan Malaysia ya. Jadi geografis pasti itu akan berpengaruh terhadap aktivitas penyelundupan kan begitu. Jadi memang kalau di Batam aktivitas kami memang banyak di lapangan ya. Kita lakukan patroli, kemudian juga kita kegiatan intelijen kita juga harus ini ya. Jadi memang intensitasnya lebih tinggi ya. Kalau Lampung ya agak jauh dari perbatasan mungkin ya. Tidak seperti di Batam. Nah, kalau misalnya untuk di Lampung sendiri Pak, biasanya faktor-faktor apa Pak yang menyebabkan adanya barang-barang masuk ternyata palsu seperti itu Pak? Oke. Jadi kalau saya melihat ya sebetulnya mungkin lebih ke masalah harga tadi ya. Dan supply-nya sendiri barangkali ya ini bukan impor langsung dari luar negeri ke Lampung, tapi sudah kalau memang itu ekspor ya, bisa jadi mereka sudah lewat pelabuhan lain. Kita tahu sepanjang pesisir timur Sumatera ini juga daerah yang rawan ya untuk penyelundupan karena memang banyak muara-muara sungai yang bisa disinggahi ya. Itu dari pesisir timur bisa jadi rembes ke sini ya. Jadi bukan mereka impor langsung ke Lampung, tetapi menggunakan tempat-tempat lain yang memang pengawasannya sulit. Wow, berarti memang pengawasan dari DJBC ini juga luas sekali ya Pak ya? Tentunya juga harus untuk lebih menyadari lagi untuk masyarakat Indonesia supaya lebih aware terhadap barang yang ingin dipakai. Nah, bagaimana nih Pak apabila dalam keadaannya masyarakat baru menyadari, oh ternyata saya membeli barang, ternyata barangnya palsu. Nah ini kita bisa mengadukannya kemana ya Pak? Wah, ini pertanyaan agak sulit ya. Mungkin terus terang, kalau barang sudah di peredaran bebas, itu di luar domain bea cukai. Nah, kalau mungkin berkaitan dengan penipuan, ya mungkin dengan aparat penegak hukum yang lain, mungkin dalam hal ini Polri ya, mungkin bisa ke sana. Tetapi memang kalau pemalsuan ini, apalagi dia beli dari penjual, ya agak sulit ya. Ini pemalsunya siapa? Ya paling mungkin nanti datengin ke penjualnya kan, ini gimana? Tapi saya bisa pastikan bahwasanya untuk barang-barang palsu memang tidak pernah ada garansinya, nggak ada. Oke, jadi memang harus disadari ya untuk masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia dan juga khususnya masyarakat Lampung, bahwasannya sebelum akhirnya menyesal membeli barang-barang palsu, berarti harus dari awal juga menyadari ini kira-kira kenapa kalau harganya lebih murah, kita harus lebih aware ya Pak ya. Nah, kalau untuk DJBC sendiri Pak, nah seperti apa sih Pak kewenangannya untuk pengaduan warga? Misalnya tadi kan Pak, berarti kalau misalnya ada warga yang dia menyadari bahwa ini barang palsu,
memang itu harus diadukan hanya kepada kepolisian ya Pak ya? Berarti DJBC tidak ada kewenangan atau seperti apa Pak? Ya, jadi Bea Cukai tidak ada kewenangan untuk pengaduan-pengaduan seperti itu. Apalagi barang itu sudah keluar dari kawasan pabean tadi. Ya, yang saya sampaikan bahwasanya undang-undang kami mengatakan bahwasanya pemilik merek maupun hak cipta. Jadi pemilik mereknya ya, bukan pembelinya. Pemilik merek atau hak cipta itu bisa mengadukan, ya, bisa meminta kepada kepala pengadilan niaga, ya, agar memerintahkan Bea Cukai untuk menunda sementara pengeluaran barang yang diduga merupakan pelanggaran merek dan hak cipta. Itu ya, merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia. Itu yang jadi kewenangan. Jadi kita bergerak untuk melakukan apa namanya penundaan sementara waktu ini atas perintah tertulis dari kepala pengadilan niaga. Jadi kepala pengadilan niaga lah yang berwenang untuk memerintahkan kami untuk menunda sementara waktu pengeluaran barang ini. Baik. Nah, biasanya Pak, kalau barang-barang yang sudah ditunda pengeluarannya itu tadi, itu dalam jangka waktunya berapa lama Pak? Jadi undang-undang kita juga memberikan batasan waktu ya. Untuk penundaan ini paling lama 10 hari kerja, 10 hari kerja ya. Dan itu atas perintah dari kepala pengadilan niaga bisa diperpanjang untuk 10 hari ke depan. Itu. Jadi kalau memang tidak ada perintah untuk perpanjangan, ya otomatis barang ini harus kami keluarkan. Ya, karena memang penangguhan barang ini konsekuensinya besar ya. Misalnya apa namanya biaya penumpukan, ya, penumpukan di pelabuhan kan mahal. Kemudian juga ada kemungkinan kalau barang ini apa namanya sampai kepada pembeli ini terlambat, bisa jadi penjualnya kena penalti. Jadi memang ada konsekuensi-konsekuensi ya. Ini menimbulkan apa namanya berpotensi juga apa namanya ada gugatan-gugatan kan. Jadi kalau Bea Cukai tidak hati-hati di sini, bisa jadi orang itu nanti akan menggugat Bea Cukai. Ya. Jadi kita memang harus hati-hati betul untuk apa namanya permasalahan ini. Oke Pak, nah boleh tahu dong Pak, biasanya barang impor asal mana sih Pak yang sering sekali akhirnya dilakukan penangguhan atau mungkin tidak sesuai dengan peraturan? Oke, kalau setahu saya di Lampung ya, di wilayah kami di Sumatera Barat, baik itu di Lampung, Bengkulu dan Padang, belum ada permintaan ya untuk melakukan penangguhan ini. Setahu saya itu. Tetapi kalau ditanya dari mana, nah ini kan saya juga tidak boleh beropini kan, ya harus ada apa namanya bukti-buktinya. Ini yang harus apa namanya mungkin ada indikasi ini palsu ya, ini harus ada penelitian lebih lanjut begitu. Oh baik. Ya. Ya tentunya itu tadi ya untuk pemirsa Metro TV Lampung ternyata memang sangat ketat begitu ya Pak ya. Dan juga untuk kalau misalnya barang sudah ditangguhkan akan banyak sekali juga kerugian yang perlu untuk dipertimbangkan. Ya baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Bapak Kunto. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung tetaplah bersama kami dalam Syariah Corner.